Kasus Mama khas Banjar bikin UMKM was-was. Pegiat sebut perlunya pemahaman regulasi. Ya tentu saja melihat kasusnya Bang Firly ini, pertama-tama kita prihatin. Yang kedua, kita sebagai sesama pelaku UMKM jadi agak gimana ya, untuk baru berkembang gitu kan, sudah mendapatkan permasalahan yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga mendapatkan kasus perlakuan yang sama. Jadi ya harapan saya harusnya ini bisa dilakukan pembinaan dulu di awal, jangan, karena kita ketika sudah berhadapan dengan hukum, kita ya jujur kadang-kadang background kita hanya sekadar tamatan apa gitu kan. Jadi namanya usaha kita belum mengerti banget gitu soal jualan perizinan. Taunya jualan dapat duit. Nah, ketika berkembang harapannya dibina dulu, dikasih tahu legal seperti apa, kurang lebih seperti itu. Sementara itu, pegiat UMKM di Banjarbaru yang lain melihat tutupnya toko Mama khas Banjar, berimbas puluhan karyawan yang dirumahkan. Kalau lihat fenomena kasus Mama khas Banjar ini, sebenarnya sampai hari ini pertanggal 1 tadi ya, pertanggal 1 tadi tutup dengan beberapa faktor lah. Salah satunya mungkin banyak supplier atau yang mengirim produk ke Mama khas Banjar itu merasa takut mungkin kalau produk-produk mereka jadi temuan, karena mungkin saat ini toko Mama khas Banjar itu masih dalam pemantauan seperti itu. Terus dampaknya juga banyak kayak ke karyawan sekarang kan dirumahkan. Terus kita ada 20-an ya karyawan Mama khas Banjar itu sekarang sudah dirumahkan. Dan teman-teman UMKM juga mungkin ada beberapa yang merasa resah lah dengan adanya kejadian seperti ini. Walaupun beberapa ini menjadi wawasan ya bagi teman-teman pelaku UMKM, banyak pelajaran juga yang bisa diambil bahwa pentingnya pemahaman atau pengetahuan tentang legal, tentang regulasi, dan itu mungkin yang teman-teman UMKM nantinya ingin memperbaiki dan belajar ke dinas terkait dengan kejadian yang seperti ini. Sebagai pemerhati dan sebagai pelaku UMKM di Kota Banjarbaru ini, ada was-was juga kah Pian dengan ini nih, kasus Firly ini, atau malah justru jadi pembelajaran? Dua-duanya sih sebenarnya, kita ya was-was juga ada. Artinya, tapi dengan adanya kasus seperti ini kita juga dapat banyak pelajaran ya. Artinya apa-apa yang masih kurang di dalam usaha kita, terutama perihal legalitas dan perizinan, itu mungkin bisa sambil dilengkapi seperti itu. Ada harapan kan dari pemerintah daerah ya, terutama kota kota, untuk pendampingan pada pelaku UMKM di seluruh Kota Banjarbaru ini? Gimana? Pendampingan itu misalnya kayak itu JPN tadi kan, misalnya kayak legal apa segala macam. Selama ini kalau yang dari dinas datang ke teman-teman pelaku UMKM sebenarnya belum sih. Mungkin dinas juga menunggu kita untuk datang ke sana. Apalagi yang terkait hal seperti ini, mungkin terkait masalah anggaran kan. Biasanya mereka juga mempertimbangkan itu. Dan teman-teman di komunitas juga kalau mungkin ada tawaran dari dinas untuk sosialisasi, kami pasti siap menyambut baik hal tersebut. Oke.